Baik, selamat bertemu kembali pelajar smart di seluruh Indonesia di channel Matematika Pak Surbakti. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi program linier. Untuk video bagian pertama dari program linier ini, Pak Surbakti membagi ke dalam dua bagian. Bagian yang pertama menyelesaikan sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Bagaimana langkah-langkah atau cara-cara kita di dalam menyelesaikan variasi soal dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel yang merupakan materi prasyarat di dalam menyelesaikan soal-soal program linier. Yang kedua, di dalam video ini kita akan membahas bagaimana langkah-langkah pemodelan dan membuat model matematika untuk menyelesaikan soal-soal cerita dari program linier. Baik, pelajar smart, langsung saja ke dalam bagian yang pertama. Langkah-langkah menentukan daerah penyelesaian atau daerah yang diarsir dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel atau SPTLDV. Jadi kalau kita katakan bentuk umumnya dalam AX tambah BY lebih besar sama dengan 0 atau AX tambah BY lebih kecil sama dengan 0, maka langkah kita yang pertama, kita menggambar garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Langkah yang kedua, kita menentukan daerah penyelesaian dengan memperhatikan tanda pertidaksamaan. Jadi, kalau kita perhatikan ya, untuk A lebih besar dari 0 atau koefisien variabel garisnya atau variabel garis X positif, maka tanda lebih besar sama dengan itu daerah penyelesaian atau himpunan penyelesaian yang memenuhi berada di sebelah kanan garis atau sebelah atas garis. Untuk A positif atau A lebih besar dari 0, tanda lebih kecil sama dengan itu yang memenuhi daerah penyelesaian adalah di sebelah kiri atau sebelah bawah garis. Jadi kondisi tersebut berlawanan untuk A lebih kecil dari 0 atau koefisien variabel X negatif. Lebih besar berada di sebelah kiri dan lebih kecil berada di sebelah kanan. Selain itu, pelajar smart, untuk dapat menyelesaikan soal-soal sistem pertidaksamaan linier dua variabel, maka kita wajib menguasai materi prasyarat persamaan garis lurus. Jadi di dalam slide kita Pak Surbakti tampilkan persamaan garis yang melalui dua titik, kita sebut X1Y1 dan titik X2Y2. Persamaan garisnya Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Kemudian, yang paling umum digunakan di dalam sistem pertidaksamaan linier dua variabel atau di dalam materi program linier adalah persamaan garis lurus yang memotong di sumbu X dan sumbu Y. Kita ingat, syarat garis memotong sumbu X ketika Y sama dengan 0. Dan syarat garis memotong sumbu Y ketika X sama dengan 0. Jadi, titik potong sumbunya kita sebut A0 dan 0B. Maka, garis yang melalui titik A0 dan 0B itu ekivalen dengan BX tambah AY sama dengan AB. Jelas ya, pelajar smart? Baik, supaya pelajar smart lebih memahami variasi soal dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel yang merupakan materi mutlak prasyarat di dalam menguasai program linier, Pak Surbakti akan membahas beberapa soal variasi yang sering keluar di dalam ujian semester atau ujian-ujian lainnya. Variasi soal yang pertama, kita perhatikan pada gambar di bawah ini, daerah yang merupakan himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan 2X tambah Y lebih besar sama dengan 4, X tambah Y lebih kecil sama dengan 3, dan X tambah 4Y lebih besar sama dengan 4. Jadi, untuk langkah yang pertama ini tidak perlu kita buatkan lagi karena sudah ditampilkan di dalam gambar ya. Garisnya sudah digambar di dalam sistem koordinat Kartesius. Jadi, kita identifikasi terlebih dahulu garis-garis yang telah digambarkan di dalam soal ini. Apakah termasuk ke dalam persamaan garis yang pertama, kedua, atau yang ketiga. Dengan menggunakan persamaan garis lurus yang memotong sumbu X ya. Dan sumbu Y di titik A, 0 dan titik 0, B. Baik pelajar smart,
kita identifikasi terlebih dahulu ya persamaan garis yang ini ya. Ya, tentunya garis ini memotong sumbu X di titik 2,0 ya, memotong sumbu X di titik 2,0 dan memotong sumbu Y di titik 0,4. Dengan menerapkan rumus BX tambah AY sama dengan AB, maka garis yang digambar ini ekivalen dengan 4X ya, kita kali silang BX, B-nya sama dengan 4, A sama dengan 2. Jadi BX berarti 4X ditambah 2Y itu sama dengan AB. AB tentunya 2 kali 4 sama dengan 8. Atau persamaan garis ini ekivalen dengan 2X tambah Y sama dengan 4 ya, masing-masing ruas kita bagi dengan 2. Jadi kalau kita perhatikan tentunya identik dengan pertidaksamaan 2X tambah Y lebih besar sama dengan 4. Jadi tanda lebih besar ini merupakan definisi dari daerah penyelesaiannya. Kalau kita perhatikan A lebih besar dari 0. A lebih besar dari 0, tanda pertidaksamaannya lebih besar, maka yang kita arsir adalah berada di sebelah kanan garis atau sebelah atas garis. Jadi yang kita arsir di sebelah atas garis. Ya, Pak Surbakti misalkan seperti ini. Ya. Yang kedua kita identifikasi ya, sama seperti garis yang pertama. Kalau kita perhatikan garis yang memotong titik 3,0 dan 0,3. Garis yang memotong titik 3,0 dan 0,3 tentunya adalah garis X tambah Y sama dengan 3. Tanda pertidaksamaannya lebih kecil sama dengan, kita perhatikan koefisien X positif, tanda lebih kecil yang diarsir di sebelah kiri atau sebelah bawah garis. Jadi yang kita arsir ya, yang kita arsir sebelah bawah garis atau sebelah kiri pada garis X tambah Y sama dengan 3. Kita arsir, misalkan Pak Surbakti mengarsirnya secara vertikal. Iya, jelas ya pelajar smart. Baik, untuk bagian yang ketiga kita identifikasi X tambah 4Y lebih besar sama dengan 4. Tentunya itu adalah garis yang melalui titik 4,0 ya dan 0,1. Kita perhatikan tandanya lebih besar, koefisien variabel X positif atau lebih besar dari 0, maka lebih besar yang kita arsir adalah sebelah kanan atau sebelah atas. Jadi kita arsir sebelah atas. Misalkan Pak Surbakti mengarsirnya horizontal seperti ini. Iya, mudah-mudahan gambarnya masih jelas. Iya. Maka kalau kita perhatikan pelajar smart ya, kalau kita perhatikan daerah yang paling banyak kena arsir itu adalah daerah yang kelima ya. Daerah yang kelima ini tadi yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Jadi himpunan penyelesaiannya atau daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan ini adalah daerah yang ditunjukkan oleh angka 5 Romawi. Jadi opsi yang tepat adalah opsi E. Ingat ya pelajar smart, himpunan penyelesaian itu adalah daerah yang paling banyak kena arsir. Baik, Pak Surbakti akan melanjutkan untuk pembahasan soal yang kedua. Baik, kita perhatikan variasi soal yang kedua. Sistem pertidaksamaan linier untuk daerah yang diarsir pada gambar di bawah ini adalah, ya, jadi kita menentukan sistem pertidaksamaan linier dari gambar yang sudah tersedia. Jadi kalau kita dihadapkan dengan soal seperti ini, maka kita perhatikan terlebih dahulu persamaan garisnya. Jadi kita perhatikan terlebih dahulu garis yang melalui titik potong
4,0 yang memotong sumbu X dan memotong sumbu Y di titik 0,3. Jadi persamaan garis itu ekivalen dengan BX tambah AY sama dengan AB. Jadi selalu kita kali silang aja ya pelajar smart. Ya, yang memotong sumbu Y kita kali ke sumbu X, memotong sumbu X kita kali ke sumbu Y. Jadi persamaan garis ini ya, ini ekivalen dengan BX. Jadi 3X ditambah AY 4 kali Y, 4Y ya, sama dengan AB. Sama dengan AB tentunya 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi persamaan garisnya 3X tambah 4Y sama dengan 12. Kita perhatikan daerah yang diarsir. Yang diarsir berada di atas garis. Jadi untuk koefisien X positif ya, A besar 0 ya, 3 lebih besar dari 0. Jadi tanda yang diarsir ya di sebelah atas itu adalah tanda lebih besar ya. Jadi sistem pertidaksamaan yang ditunjukkan oleh garis ini adalah 3X tambah 4Y lebih besar sama dengan 12. Jadi kita lakukan perlakuan yang sama untuk garis yang melalui titik potong sumbu X di titik 2,0 dan garis yang melalui titik potong sumbu Y di 0,6. Kita lakukan kali silang, maka hasilnya adalah 6X ya, BX ditambah AY 2Y itu sama dengan AB, sama dengan 2 kali 6 12. Atau dapat kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2 kedua ruas, tentunya ini hasilnya sama dengan 3X tambah Y sama dengan 6. Sama-sama kita bagi 2. Kita perhatikan daerah yang diarsir berada di sebelah bawah garis, sehingga tanda pertidaksamaan yang tepat adalah tanda lebih kecil ya, karena A lebih besar dari 0. Jadi sistem pertidaksamaan yang tepat adalah 3X tambah Y lebih kecil sama dengan 6. X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, itu menunjukkan arus positif ya. Baik, jadi jawaban yang tepat adalah opsi ya, opsi A. Variasi soal yang ketiga, perhatikan gambar berikut. Nilai maksimum untuk fungsi objektif P sama dengan 3X tambah 5Y adalah, ya, jadi pelajar smart, nilai maksimum dan nilai minimum pada program linier itu terletak pada titik vertex atau titik pojoknya. Apa itu titik vertex atau titik pojok? Yaitu titik-titik terluar dari suatu daerah himpunan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaian digambarkan pada daerah yang diarsir. Jadi kalau kita perhatikan, daerah diarsir memiliki 3 titik vertex ya. 3 titik vertex. Kenapa kita katakan 3? Karena pada titik vertex 0,0 itu akan memberikan hasil 0. Jadi ada 3 titik vertex yang harus kita tentukan nilainya ya. Vertex yang pertama tentunya garis yang melalui titik potong sumbu X, tentunya ini koordinatnya 5,0. Kemudian titik vertex yang memotong sumbu Y itu koordinatnya 0,3. Jadi yang menjadi masalah kepada kita sekarang adalah titik vertex yang ketiga ini ya, titik vertex yang ini yang merupakan titik potong kedua garis. Garis yang melalui titik 6,0, 0,3 dan garis yang melalui titik 5,0 dan 0,5. Jadi dengan rumus persamaan garis yang melalui titik potong sumbu X A,0 dan sumbu Y 0,B pada 2 soal terdahulu, maka persamaan garis yang melalui titik 6,0 dan 0,3 ini dapat kita tuliskan dengan persamaan BX tambah AY sama dengan AB. Jadi BX tentunya 3X
X ya, karena nilai B sama dengan 3, BX tambah AY ya, 6 kali Y, tentunya 6Y. 3X tambah 6Y sama dengan AB, tentunya A kali B, 6 kali 3 sama dengan 18. Jadi dari persamaan garis ini ya, dapat kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 3, tentunya persamaan garis ini ekivalen dengan X tambah 2Y sama dengan 6 ya. Jadi persamaan garis yang melalui 6,0 dan 0,3 adalah X tambah 2Y sama dengan 6. Kemudian kita perhatikan persamaan garis yang melalui titik 5,0 dan 0,5. Tentunya dengan menggunakan rumus yang sama, maka kita peroleh persamaan 5X tambah 5Y ya. Ini sama dengan AB atau 5 kali 5, 25. Kita sederhanakan, sama-sama bagi 5, tentunya X tambah Y sama dengan 5. Inilah persamaan garis yang melalui titik 5,0 dan 0,5. Jadi untuk menentukan titik potong garis yang kita butuhkan ya, untuk menentukan titik potong garis yang kita butuhkan, kita dapat menggunakan metode eliminasi substitusi atau gabungan eliminasi substitusi untuk dapat menentukan titik potongnya. Jadi dari garis yang pertama, X tambah Y sama dengan 5. Garis kedua, X tambah 2Y sama dengan 6. Tentunya dari sini dapat kita sederhanakan ya. Eliminasi variabel X tentunya kita kurang, maka Y kurang 2Y negatif Y sama dengan 5 kurang 6 tentunya min 1. Maka Y sama dengan 1. Untuk Y sama dengan 1, maka nilai X tentunya sama dengan X tambah 1 sama dengan 5 atau X sama dengan 4 ya. Jadi X tambah 1 sama dengan 5. Kita substitusi Y sama dengan 1 ke persamaan yang pertama, maka kita peroleh X sama dengan 5 kurang 1 atau X sama dengan 4. Jadi koordinat titik potong kedua garis adalah 4,1. Jadi pelajar smart, setelah kita memperoleh semua titik vertex ya, setelah kita memperoleh semua titik vertexnya, kita mensubstitusi ke persamaan fungsi objektifnya. Jadi Pak Surbakti buat titik vertex atau titik pojok ya, titik pojok, kemudian fungsi objektifnya itu P ya. P sama dengan 3X tambah 5Y. Kita uji titik pojok yang pertama, ini titiknya 5,0 ya. 5,0 itu berarti X sama dengan 5, Y sama dengan 0. Kita substitusi ke persamaan fungsi objektifnya, tentunya 3 dikali 5 tambah 5 dikali 0. 15 ditambah 0 sama dengan ya 15. Untuk vertex yang kedua ya, vertex yang kedua 0,3. Vertex yang memotong sumbu Y 0,3, itu artinya X sama dengan 0, Y sama dengan 3. Kita substitusi, tentunya 3 kali 0 tambah 5 kali 3, nilainya juga 15. Untuk vertex yang ketiga yang merupakan titik potong kedua garis, itu tadi kita peroleh sama dengan 4,1. Jadi kita substitusi 3 kali 4 ditambah 5 kali 1. 3 kali 4 sama dengan 12 ditambah 5 kali 1 sama dengan 5. 12 ditambah 5 sama dengan 17. Yang ditanya adalah nilai maksimum. Tentunya nilai maksimum dari fungsi objektif tersebut yang terdefinisi pada gambar adalah opsi D. Jelas ya, belajar smart? Baik, Pak Surbakti akan lanjutkan untuk soal yang keempat. Baik, pelajar smart, kita masuk variasi soal yang keempat dari soal-soal program linear.
Kalau kita perhatikan soal yang keempat, nilai maksimum fungsi sasaran atau fungsi objektif Z sama dengan 6X tambah 8Y dari sistem pertidaksamaan 4X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 60, 2X tambah 4Y lebih kecil sama dengan 48 adalah, ya opsinya seperti yang tertera di dalam slide kita. Jadi ada 5 langkah umum di dalam menyelesaikan atau menentukan nilai fungsi objektif. Yang pertama, kita tentukan titik potong garis pada sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, tentukan titik potong kedua garis. Yang ketiga, gambarkan garis dalam sistem koordinat kartesius. Yang keempat, kita tentukan daerah himpunan penyelesaian yang memenuhi dengan memperhatikan tanda pertidaksamaan. Yang kelima, kita substitusi koordinat titik vertex dari daerah himpunan penyelesaian akan kelihatan titik vertex atau titik pojok ke dalam fungsi sasaran atau fungsi objektif. Jadi ada 5 langkah sistematis. Baik, langsung saja kita terapkan. Langkah yang pertama, kita tentukan titik potong garis pada sumbu X dan sumbu Y. Jadi 4X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 60, kita pandang ke dalam persamaan garis, maka 4X tambah 2Y sama dengan 60. Ya, sama dengan 60. Jadi koordinat titik potong pada sumbu X, kita ingat kembali, syaratnya Y sama dengan 0. Kalau Y sama dengan 0, tentunya 2 kali 0 sama dengan 0, 4X sama dengan 60. Maka X sama dengan 60 per 4, atau sama dengan 15,0. Sekarang kita tentukan titik potong garis tersebut di dalam sumbu Y. Pada sumbu Y, maka syaratnya tentunya X sama dengan 0. Ketika X sama dengan 0, maka persamaan tinggal 2Y sama dengan 60, atau Y sama dengan 60 per 2, atau Y sama dengan 30. Jadi koordinatnya 0,30. Pada garis yang kedua, kita lakukan perlakuan yang sama. 2X tambah 4Y tentunya sama dengan 48. Maka titik potong sumbu X jika Y sama dengan 0, itu 2X sama dengan 48, X sama dengan 48 per 2 atau 24,0 dan 0, syarat titik potong sumbu Y jika X sama dengan 0. 2X itu tentunya hasilnya sama dengan 0. 4Y sama dengan 48, maka Y sama dengan 48 dibagi 4, atau Y sama dengan 12. Langkah yang pertama selesai. Kemudian kita selesaikan langkah yang kedua. Tentukan titik potong kedua garis. Jadi menentukan titik potong kedua garis itu cara tercepat dapat kita lakukan dengan gabungan metode eliminasi dan substitusi. Untuk langkah awal kita eliminasi, kemudian kita substitusi untuk menentukan titik potong kedua garisnya. Ya, jadi ingat syarat eliminasi tentunya koefisien variabel yang dieliminasi harus sama. Jadi misalkan Pak Surbati putuskan eliminasi variabel X. Eliminasi variabel X tentunya supaya sama, di atas kita kali 1, persamaan yang kedua kita kali 2. Maka kita peroleh persamaan 4X tambah 2Y sama dengan 60 karena dikali 1. Kemudian 4X 4X ditambah 2 kali 4Y, 8Y sama dengan 96. Kita eliminasi variabel X, tentunya dikurang, maka 2Y kurang 8Y sama dengan negatif 6Y. 60 dikurang 96 negatif 36. Min 6Y sama dengan negatif 36, tentunya Y sama dengan 6. Untuk Y sama dengan 6, kita substitusi ke persamaan yang pertama untuk memperoleh nilai X. Maka 4X tambah 2Y, kita ganti Y dengan 6. 2 kali 6 sama dengan
40 atau 4x tambah 12 sama dengan 6, ya 60. 4x sama dengan, ya tentunya 60 kurang 12, 48. Maka dapat kita simpulkan X sama dengan 48/4 atau X sama dengan 12. Jadi koordinat titik potong kedua garis adalah XY atau 12,6. Baik pelajar smart, langkah kita yang ketiga adalah menggambar garis tersebut di dalam koordinat kartesius. Jadi di dalam menggambar kita perhatikan skalanya, ya, skala. Iya, jadi Pak Surbakti gambar yang pertama. Untuk garis 4x tambah 2y sama dengan 60, koordinatnya misalkan 15,0, Pak Surbakti diambil di titik ini titik 15,0 dengan 0,30, tentunya 2 kali dari jarak titik pusat, ya, ke titik pusat sumbu ke 15. Jadi andaikan ini adalah titik 0,30. Ya, kita gambar garisnya. Iya, anggap lurus ya pelajar smart. Baik, yang kedua, garis 2x tambah 4y sama dengan 48. Itu koordinatnya titik potong pada sumbu x, yaitu 24,0. Andaikan kita ambil titik 24-nya di sini, 24,0 dengan 0,12. Ya Pak Surbakti misalkan, ya di sini 0,12. Ya, jadi kita gambar. Iya, andaikan tepat lurus ya pelajar smart. Baik, langkah selanjutnya kita tentukan daerah himpunan penyelesaian. Dengan memperhatikan tanda pertidaksamaan. Tanda pertidaksamaan lebih kecil sama dengan. Pada soal yang pertama Pak Surbakti jelaskan tadi bahwa tanda lebih kecil untuk koefisien X positif itu daerah yang diarsir berada di bawah garis atau sebelah kiri garis. Iya. Kita arsir yang kedua untuk garis 4x tambah 2y sama dengan 60, itu juga lebih kecil, ya. Misalkan Pak Surbakti garis, ya. Ya, kita bedakan warnanya supaya jelas. Ya. Iya, jelas ya pelajar smart bahwa daerah yang memenuhi adalah daerah yang paling banyak kena arsir. Jadi daerah yang Pak Surbakti tunjukkan ini, ya, yang dekat dengan titik sumbu 0,0. Jadi langkah selanjutnya kita substitusi titik koordinat titik pojok, ya. Kita substitusi koordinat titik pojok ke fungsi sasaran atau fungsi objektif. Jadi kita perhatikan dari daerah himpunan penyelesaian ini, maka titik pojok yang pertama, ya, kita peroleh adalah titik yang ini. Ya, ini adalah titik 15,0. Titik pojok atau titik vertex pada program linier itu adalah titik-titik terluar dari suatu daerah himpunan penyelesaian pada sistem pertidaksamaan linier dua variabel, ya, titik-titik terluar. Ya, titik yang kedua tentunya adalah titik pojok yang kedua tentunya adalah titik potong kedua garis. Tadi koordinatnya kita peroleh 12,6. Kemudian titik pojok yang ketiga tentunya adalah titik yang ini adalah titik 0,12. Di mana tadi fungsi sasarannya atau fungsi objektifnya itu adalah F sama dengan 6X ditambah 8 ditambah 8Y. Jadi kita substitusi untuk titik pojok yang pertama 15,0, itu artinya kita substitusi 15, ya, X sama dengan
15. Kita gantikan X ini dengan bilangan 15, maka kita peroleh 6 dikali 15 ditambah 8 kali, ya 8 kali 0 tentunya 6 kali 15 sama dengan 9, ya 90. Yang kedua, untuk titik pojok 12,6, maka kita substitusi ke persamaan fungsi sasarannya. 6 dikali 12 ditambah 8 dikali 6. Ya. 6 kali 12 tentunya sama dengan 72. 72 ditambah 8 kali 6 sama dengan 48. Jadi 72 ditambah 48 tentunya sama dengan 100, ya 120. Untuk titik pojok yang ketiga itu adalah titik 0,12. Kita substitusi, maka 6 dikali 0 tentunya 0 ditambah 8 dikali, ya 8 dikali 12. 8 kali 12 tentunya sama dengan 90, ya 96. Yang ditanya adalah nilai maksimum. Maka nilai maksimumnya sama dengan 100, ya 120. Jadi opsi yang tepat adalah opsi A. Jelas ya, belajar smart? Demikian pembahasan variasi soal program linier yang dapat Pak Surbakti berikan. Mudah-mudahan apa yang Pak Surbakti bagikan dapat membantu para pelajar smart di dalam memahami variasi soal-soal program linier. Nantikan tutorial kita bagian yang kedua untuk pembahasan soal-soal cerita dari program linier. Salam sukses dari kami dan selamat belajar.